Di tengah-tengah chaosnya suasana di Meksiko akibat kartel, hal itu juga mempengaruhi ke kebebasan pers di sana. Dan memang bener gitu nyatanya kalau para kartel ini tuh waspada banget sama media dan jurnalis. Di video kali ini gue pengen bahas gimana nasib para jurnalis yang berani bentrok sama kartel. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Ginette Bedoya 5. Kalau kalian suka ngikutin media berita Meksiko, pasti kenal sama yang namanya tuh Ginette Bedoya 5. Dia ini tuh adalah seorang jurnalis investigasi dari Kolombia yang berani bersuara untuk para korban kekerasan seksual. Tapi dibalik semua penghargaan dan keberaniannya gitu kan bre, yang kita tahu itu ada cerita kelam yang bikin bulu kuduk tuh berdiri. Karena bukan cuma sekali ya, tapi 2 kali dia itu jadi korban penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan. Dan semua itu terjadi saat dia sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Jadi ceritanya ini tuh dimulai di tahun 2000, di mana waktu Ginette ini masih berusia 26 tahun. Dia itu kerja bareng yang namanya Ignacio Gomez, yang juga sesama jurnalis investigasi di surat kabar harian Bogota. Waktu itu Ginette lagi ngelidikin kan perdagangan senjata ilegal yang ngelibatin pejabat negara dan kelompok paramiliter bernama Pasukan Bela Diri Bersatu Kolombia. Di tengah penyelidikannya, dia itu dapat undangan dari seorang narapidana dengan julukan si tukang roti. Katanya si tukang roti, dia tuh punya informasi yang penting buat Ginette. Dan karena Ginette ini juga tertarik gitu kan, lumayan gini kan bisa nambahin ke analisis investigasinya dia. Akhirnya pertemuan itu dijadwalin lah di penjara Lodel dekat Bogota. Saat Ginette tiba di sana, dia itu ditemanin sama editor dan fotografer. Tapi ketika mereka sibuk ngurus izin masuk, kan Ginette nunggu di luar. Nah tiba-tiba pas editor dan fotografernya itu balik lagi, Ginette tiba-tiba ngilang gitu aja. Kagak ada suara, kagak ada jejak perlawanan, dan yang pasti kagak ada saksi mata yang berani ngomong. Ginette ini akhirnya menceritakan kalau waktu itu tiba-tiba tuh dia diculik sama seorang pria dengan bekas luka di mata dan pistol di tangan. Jadi dibawa keluar penjara, disiksa, dan diperkosa sambil terus diancam. Ini pesan buat pers di Kolombia, gitu katanya. Abis itu tubuhnya yang dalam kondisi setengah sadar itu dilempar ke tumpukan sampah di pinggir jalan. Untungnya seorang pengemudi taksi nemuin dia dan dibawa langsung lah ke rumah sakit gitu kan. Kalau gue ada di situasi kayak gitu, mungkin gue udah kena mental dan berhenti jadi jurnalis gitu ya. Cuman reaksi dari Ginette itu sendiri, dia malah kagak gentar. Dia malah jadi makin semangat buat ngungkapin kebenaran. Tapi keberaniannya ini bikin dia kembali jadi target. Setahun kemudian di tahun 2001 dia tuh diculik lagi. Dan kali ini penyiksaan yang dia alamin itu lebih parah bre. Waktu itu dia kerja untuk yang namanya tuh media El Tiempo, yaitu adalah salah satu surat kabar terbesar di Kolombia. Dia lagi ngeliput perang antara pasukan bersenjata Kolombia atau yang biasa disebutnya tuh FARC, lalu kelompok paramiliter dan pemerintah. Meski udah dapat pengakuan internasional atas kerja kerasnya, para kartel tuh kagak takut buat jadiin Ginette ini sasaran mereka. Bahkan bos paramiliter itu sempat ngirim telegram bilang kalau Ginette tuh aman kok dari mereka gitu kan katanya. Aman jir, kagak bakal mereka apa-apain. Nyatanya itu cuma jebakan dari mereka doang. Tahun 2003 dia pergilah ke kota Puerto Alfa buat ngeliput kisah para penduduk yang dipaksa untuk produksi kokain seharian sama kelompok gerilya. Di sana tuh dia diculik lagi, kameranya dirampas, bahkan nyawanya tuh hampir melayang. Tapi kali ini gara-gara campur tangan dari komandan senior FARC, Ginette berhasil selamat. Ginette Bedoya 5 itu sekarang udah dikenal sebagai simbol keberanian di Kolombia. Karena kalau sekarang ini lu berani nyelakain dia, itu bukan jadi urusan sama si Ginette-nya doang, tapi juga bakal bikin organisasi internasional bereaksi. Karena itulah dia masih bisa hidup dan terus bersuara hingga hari ini. Bukan cuma sebagai jurnalis, tapi juga sebagai harapan untuk perempuan dan korban kekerasan di seluruh dunia. Anabel Hernandez tuh pernah bilang, orang-orang paling berkuasa di pemerintahan ingin membunuhku karena aku membongkar rahasia mereka. Dan nyatanya itu bukan cuma pemerintah Meksiko aja yang kepanasan gara-gara omongan dia itu. Kartel narkoba Sinaloa dan bahkan sebagian pejabat Amerika Serikat itu juga punya alasan buat benci banget sama si Anabel. Semua ini tuh gara-gara satu buku yang dia tulis, yaitu buku yang dengan beraninya itu ngebongkar hubungan gelap antara kartel, pemerintah, dan militer di Meksiko. Anabel sendiri ini lahir tahun 1971 dengan mimpinya itu buat jadi pengacara, tapi hidup punya rencana lain buat dia.
Waktu masih muda dia tuh ngeh kalau berita-berita tentang perang narkoba di Meksiko tuh kagak jujur. Banyak pembunuhan brutal yang terjadi tapi kok kagak dilaporin kan. Kebanyakan reporter tuh takut mati kalau ngungkit cerita kayak gitu. Tapi Annabelle beda. Di usia 21 tahun dia ini malah bikin korannya sendiri, yaitu Reforma. 21 tahun loh bre, itu masih kuliah loh pada lagi itu. Artikel pertamanya itu langsung ngegas gitu kan, yaitu tentang soal kecurangan pemilu di Mexico City. Dampaknya ini tuh bener-bener heboh banget waktu itu. 3 tahun kemudian Annabelle ini hamil anak pertama. Tapi itu nggak bikin dia berhenti, bikin pemerintah Meksiko gerah. Dia sering gonta-ganti pekerjaan karena ditekan pemerintah gitu ya supaya berhenti ngangkat berita sensitif. Puncaknya itu pas 5 Desember 2000, di mana hidup Annabelle itu berubah selamanya. Dia ini dapat kabar dari ibunya kalau ayahnya tuh kagak pulang-pulang. Setelah dicari-cari ke rumah sakit dan lapor ke radio, keluarganya ini dapat informasi soal lokasi mobil dari sang ayah. Tapi yang mereka temuin itu cuma darah di sepatu yang ada di bagasi mobil. Malam itu jasad ayahnya ditemukan, dan itu ada di jalan tol di luar Mexico City. Polisi bilang gitu, mereka tuh menyelidikin kalau keluarga Annabelle bayar mereka dulu. Gila kagak? Mirip kayak aparat di mana tuh ya? Harus dapat pelicin dulu anjir. Annabelle tahu kalau pembunuhan ayahnya ini adalah pesan buat dia. Tapi bukannya mundur, dia ini malah tambah nekat. Dan tahun 2001 dia tuh nulis berita besar yang ngebongkar bagaimana presiden terpilih saat itu, yaitu Presiden Vicente Fox. Dia itu pakai dana publik buat ngedekor rumah pribadinya secara mewah. Padahal pas kampanye, dia ini janjinya mau hidup hemat. Beritanya ini kan benar-benar jadi viral lah, dan bikin Annabelle dapat penghargaan internasional. Tapi itu belum apa-apa. Puncak karir investigasinya itu datang tahun 2010 bre. Waktu dia ngerilis buku yang bikin gempar, yang berjudul Los Senores de Narco atau Narcoland. Buku ini tuh butuh 5 tahun riset dan isinya tuh bener-bener ngeri. Annabelle ini ngebongkar hubungan gelap antara kartel narkoba, pemerintah Meksiko, dan bahkan pejabat Amerika Serikat. Dia itu ngeklaim kalau di bawah pemerintahan Vicente Fox ini, pemerintah itu malah ngebantu El Chapo Guzman buat kabur dari penjara di tahun 2001. Dia juga nuduh DEA atau Drug Enforcement Administration itu bikin kesepakatan rahasia sama kartel buat impor fentanyl dan metafetamin ke Amerika Serikat. Ini tuh kan apa ya, tuduhannya bukan main-main gitu kan bre. Lu bawa tokoh-tokoh dan bawa organisasi yang sekuat itu. Jadi ya gila banget gitu kan. Dan bener aja gitu, sesuai kata pepatah, siapa yang main api bakal kebakar. Annabelle bakal langsung jadi target semua pihak. Salah satu orang yang dia bongkar, Genaro Garcia Luna, yang adalah pejabat tinggi yang pura-pura ngelawan kartel tapi sebenarnya mah dapat suap jutaan dolar, itu nyoba ngebunuh dia. Anak buahnya Garcia bahkan dikirim gitu ke rumahnya Annabelle, dan untungnya lagi itu momennya Annabelle lagi kagak di rumah, jadi dia bisa selamat kan. Meski kelihatannya ini sekuat baja, Annabelle juga tetap manusia biasa. Ancaman pembunuhan itu akhirnya bikin dia angkat kaki dari Meksiko bareng keluarganya. Sampai sekarang korupsi di Meksiko itu masih jalan terus, kartel juga masih berkuasa, tapi Annabelle kagak nyerah. Katanya Annabelle tuh, aku bersyukur masih hidup buat bisa nulis semua cerita ini, karena orang-orang berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Javier Valdez Cárdenas. 15 Mei 2017 adalah hari kelam yang ngeguncang dunia jurnalisme. Javier Valdez Cárdenas itu ditembak brutal 12 kali sama pria bersenjata yang kagak dikenal di siang bolong juga waktunya lagi itu. Dan itu hanya beberapa blok dari kantornya di Culiacán, Sinaloa. Tapi jangan salah, ini tuh bukan sekedar pembunuhan biasa. Ini adalah akhir dari perjuangan panjang seorang jurnalis yang kagak kenal takut dalam mengungkap kebenaran tentang kartel narkoba paling ganas di Meksiko, yaitu kartel Sinaloa. Javier ini sendiri lahir pada 14 April 1967 di kota yang sama tempat dia kehilangan nyawanya. Sejak remaja dia tuh udah akrab sama yang namanya kekerasan di sekitarnya. Kokain, sabu, penculikan, perdagangan manusia, kalian sebut aja lah. Semuanya pokoknya ada di Culiacán gitu kan. Tapi kalau kebanyakan orang ini hanya bisa pasrah, Javier ini milih buat ngelawan. Setelah ngeraih gelar sosiologi dari Universitas Otonom Sinaloa, dia ini mulai bekerja sebagai reporter di stasiun TV nasional, yaitu Kanal 3. Di sini dia ini mulai ngeliat betapa lemahnya media buat ngelawan organisasi kriminal gitu loh. Media tuh terlalu main aman lah istilahnya untuk seleranya Javier. Jadi apa yang dia lakukan? Ya dia bikin medianya sendiri.
yang namanya Rio de Orsay. Publikasi-publikasi yang dikeluarin dari medianya Javier ini adalah berkah sekaligus kutukan juga bagi Javier. Di satu sisi dia bisa ngungkapin cerita paling gelap tentang kejahatan terorganisir, tapi di sisi lain ini tuh mau kagak mau ya bikin dia jadi target utama gitu kan. Tapi Javier tuh kagak peduli, dia terus nulis buku-buku yang ngebongkar dunia gelap perdagangan narkoba. Salah satunya yang paling terkenal adalah Miss Narko, yang dimana itu ngeceritain kisah para wanita di lingkaran gembong narkoba, dari pacar hingga istri, dan penderitaan mereka. Tapi perjuangan Javier bukan tanpa resiko. Tahun 2009, kantor Rio de Orsay itu diserang granat setelah dia nerbitin artikel yang berjudul Hitman, Pengakuan Seorang Pembunuh di Ciudad Juarez. Meski gedungnya ini rusak parah, kagak ada yang terluka untungnya. Dan yang bikin heran, meskipun artikelnya itu bikin geger, Javier kagak langsung dihujanin ancaman. Baru beberapa tahun kemudian dia ini benar-benar memancing amarah dari kartel Sinaloa. Momennya itu tuh di tahun 2011, di mana dia ini menerima penghargaan untuk kebebasan pers internasional dari Komite Perlindungan Jurnalis di New York. Dalam pidatonya ini dia tuh terang-terangan nyalahin pemerintah Meksiko dan rakyatnya karena sama-sama berkontribusi dalam perang narkoba yang brutal ini. Javier bilang gitu, kekerasan di Meksiko ini bukan hanya kesalahan kartel, tapi juga kesalahan kita semua yang diem aja. Kalimat itu itu kagak cuma bikin pemerintah Meksiko panas, tapi juga bikin kartel tambah dendam. Dan akhirnya dendam itu terbalaskan pada 15 Mei 2017. Siang itu, Javier ditembak tanpa ampun hanya beberapa langkah dari kantornya. Siapa pelakunya? Sampai sekarang kagak ada yang tahu. Kagak ada tersangka, kagak ada petunjuk, kagak ada jawaban. Dunia marah. Kedutaan Besar Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa itu ikut kesel juga. Bener-bener, wah ngamuk lah anjir. Tapi meski Javier ini udah kagak ada, warisannya itu kagak ikut mati. Rio de Orsay terus hidup dan didukung juga sama media lain, termasuk surat kabar Jerman yaitu Zeit Online. Javier udah ninggalin istrinya, Griselda Triania, yang juga seorang jurnalis, dan anak-anaknya. Tapi lebih dari itu, dia ninggalin sebuah pesan bahwa kebenaran meskipun berbahaya itu adalah sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Rodolfo Rincon Taracena. Rodolfo Rincon Taracena atau yang biasa dipanggil Rulo, ini adalah salah satu jurnalis paling berani di Meksiko. Dia ini masuk dalam daftar panjang wartawan yang dibunuh karena ya berani ngelawan kartel narkoba. Tapi ceritanya si Rulo ini beda Dia tuh kagak dibunuh sama kartel yang biasanya tuh nargetin jurnalis kayak kartel Sinaloa kan. Dia ini malah jadi korban dari Los Zetas, yang juga salah satu kartel paling brutal yang pernah ada di Meksiko. 20 Januari 2007, 5 orang yang diduga dari anggotanya Los Zetas itu nyulik, nyiksa, mutilasi, dan ngebakar tubuhnya Rulo di Tabasco, Meksiko. Kejahatan ini bukan tanpa alasan gitu. Pekerjaannya sebagai jurnalis investigasi untuk surat kabar Tabasco Hoy itu jadi penyebabnya. Rulo ini dikenal kagak punya filter emang saat nulis laporan, terutama soal kejahatan dan perdagangan narkoba. Gaya penulisannya yang apa adanya ini dan kagak ada filter itu bikin banyak bandar narkoba naik darah. Los Zetas sendiri, buat kalian yang belum tahu, ini adalah faksi brutal yang awalnya pecahan dari kartel Gulf. Kelompok ini tuh terkenal dengan taktiknya yang keji, kayak pembegalan kepala, penyiksaan, dan kekerasan tanpa pandang bulu. Yang bikin tambah ngeri, pemimpin mereka ini berasal dari militer. Jadi ya kelasnya tuh bukan main-main gitu Dalam hal kekuasaan geografis atau wilayah, mereka ini bahkan lebih luas dari kartel Sinaloa. Dan seperti kartel besar lainnya, Los Zetas juga terlibat dalam semua hal ilegal, kayak narkoba, pemerasan, penculikan, pembunuhan, kalian sebut aja lah. Tapi meskipun menghadapi monster kayak gini, Rulo tetap maju. Dia tahu risikonya, tapi dia kagak gentar. Hari itu, 20 Januari 2007, Rulo sempat nelpon istrinya dari kantor dan bilang bakal pulang sore itu. Tapi nyatanya dia kagak pernah sampai rumah. Malam itu dia lagi ngerjain artikel tentang perampokan bank dan pemerasan pengguna ATM di daerah Tabasco. Sekitar jam 8 malam, dia ini keluar dari kantornya. Dan itu terakhir kalinya bakal ada yang ngeliatnya. Hari-hari berlalu, Januari berganti Februari, terus berganti Maret. Tapi kagak ada kabar apa-apa tentang Rulo. Sampai akhirnya 1 Maret 2010, 3 tahun kemudian, otoritas negara bagian Tabasco itu bikin pengumuman yang bikin kesel gitu loh. Mereka tuh bilang Rulo ini tuh diculik dan dibunuh sama 5 anggota Los Zetas sebagai balasan atas artikel yang dia terbitin sehari sebelum penculikannya. Tapi tunggu, ini belum selesai karena ceritanya itu aneh gitu loh. Beberapa tersangka ada yang ngaku nyulik dan ngebunuh si Rulo ini. Mereka tuh bilang tubuhnya ini tuh dibakar di dalam tong logam berisi bahan bakar diesel bersama seenggaknya 4 badan lainnya, 4 tubuh lainnya gitu.
Tapi pengakuan ini tuh kagak didukung bukti apapun. Polisi tuh cuman ya punya cerita mereka aja. Kagak ada mayat, kagak ada DNA, kagak ada barang bukti. Nothing lah pokoknya. Dan yang bikin kesel setelah pengakuan itu, polisi langsung nutup aja gini kan kasusnya, tanpa investigasi lebih lanjut. Ini jelas bikin keluarga dan teman-temannya tuh bingung dan frustasi kan. Banyak pertanyaan yang masih menggantung. Apakah emang sebenarnya tuh ya polisi tahu gitu apa yang terjadi, tapi sengaja nutup-nutupin? Dan kenapa penyelidikan tuh dihentiin gitu aja tanpa bukti yang konkret? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang mereka sembunyiin? Rulo emang udah kagak ada, tapi keberaniannya tetap hidup. Dia ini adalah simbol perlawanan terhadap kekuatan gelap yang mencoba membungkam kebenaran di Meksiko. Dia juga adalah pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan transparansi itu kadang harus dibayar mahal, bahkan dengan nyawa kita sendiri. Oke, gitu aja untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa pencet like, terus ya komen juga lah boleh, share dan subscribe juga channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!